Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Teknisi Otodidak. Kali ini kita dapat kasus Asus Zenfone Live ya. Serinya adalah Asus A007. Ini dia untuk serinya atau tipenya A007. Ini Zenfone Live ya. Jadi kasusnya handphone ini nggak bisa getar ya, atau notifikasi getarnya tidak berfungsi. Jadi untuk getar yang tidak berfungsi itu dalam beberapa kasus permasalahannya ada pada hardware ya, atau ada pada vibratornya, jadi bukan pada software. Jadi misalnya ketika kita setting handphone dalam keadaan diam dan getar, namun ketika ada panggilan dia tidak bekerja ya, notifikasi atau tanda getarnya itu tidak berfungsi. Jadi bagian getarnya ini bermasalah. Ketika diaktifkan alarm, mungkin suara plus getar, namun hanya ada suara tapi getarnya tidak berfungsi. Oke, langsung saja untuk bagian hardware ini kita akan coba cek analisa ya. Kita matikan terlebih dahulu handphonenya, kita tekan tombol power beberapa detik ya, hingga muncul notifikasi matikan daya. Kita pilih dan kita tekan oke. Untuk bongkarnya ini cukup mudah ya. Di sini untuk seri-seri handphone Asus keluaran 2017 ke 2019 ini bisa kita congkel dari belakang ya. Ini bagian slot SIM-nya dilepas terlebih dahulu ya, pakai tusuk slot SIM kayak gini seperti. Untuk SIM tray-nya kita tusuk, cuman kita keluarkan seperti ini ya. Kita keluarkan, kemudian bisa kita congkel. Kalau ada bautnya, untuk tipe yang lain bisa dibongkar dulu ya kalau di sini ada bautnya. Kalau nggak ada bisa langsung dicongkel. Oke, ini sebelumnya sudah saya congkel jadi lebih mudah ya. Oke, kurang lebih seperti ini penampakan bagian mesinnya ya, untuk Asus Zenfone Live A007. Maaf sedikit silau ya. Oke, kita lepas dulu baterainya untuk jaga-jaga ya, untuk berjaga-jaga. Dan ini adalah bagian komponen vibratornya ya. Dia bentuknya bulat. Di sini dia terdapat dua buah kabel ya, konektoran ya, soket kabel. Ini kebanyakan untuk kasus handphone yang nggak bisa getar itu permasalahan pada vibratornya ini ya, vibratornya rusak. Oke, kita cek dulu ya vibratornya. Kita pakai multitester ya, setting di kalibrasinya kali 1. Kita posisikan probe hitam dan probe merah, terserah bolak-balik juga sama saja ya. Intinya di sini kita hanya ngetes ini vibratornya rusak atau enggak. Dia biasanya kalau dites tempelkan dengan plus minnya dari multitester, dia akan bergetar ya. Namun jika tidak bergetar, ini berarti rusak. Oke, vibratornya tidak bergetar ya, tapi jarumnya bergerak. Oke, vibratornya ini rusak. Oke, kita akan coba untuk lakukan penggantian vibrator dengan yang sudah kita persiapkan ya. Di sini ada vibrator, modelnya sama ya, bulat tipis, namun pada kaki konektor atau pinnya ini berbeda ya, besar dan kecil. Nah, jadi untuk tipe seperti ini kita nggak usah bingung ya, yang penting bentuk fisik dari vibratornya sama, tipis, bulat ya. Untuk kakinya kita bisa pindahkan ya, bisa kita kanibal. Jadi yang aslinya ini kita pindahkan ke vibrator yang normal ya. Oke, untuk caranya cukup mudah, kita cukup pakai multitest solder saja ya untuk melakukan penggantiannya. Oke, di sini sudah saya panaskan ya soldernya. Sudah saya panaskan. Sekarang kita lepas bagian kabel yang tersolder ke vibratornya ini ya. Kita lepas saja, nanti kita kanibal. Dilepas satu-satu ya. Nah, seperti ini kabelnya sudah terlepas. Nah, jadi vibrator yang rusak ini kita buang, kemudian kita ambil vibrator yang normal. Nanti kabelnya kita pindah saja ya, karena kalau mau nyari yang sama itu mungkin bisa saja mahal atau susah. Jadi kita yang penting bodinya sama, dari kanibalan kita ganti kabelnya saja ya, kita pindah. Oke, jadi bagian ini kabelnya kita ambil,
dari yang aslinya, dan vibratornya ini kita carikan vibrator yang normal. Oke, nanti kalau sudah dapat yang normal dipisah, dilepas seperti ini, kemudian disambungkan kembali ya. Oke, dan kita akan coba tes kalau yang vibrator normal dia seperti apa ya. Oke, tetap pakai mode kali 1 ya. Tetap ini pakai kalibrasinya kali 1 ya. Posisinya kali 1. Settingannya kita akan tes. Kalau vibrator normal dia akan bergetar ya. Tuh dia bergetar ya, bergerak. Ini tandanya vibrator yang normal. Coba kita tes lagi, dibolak-balik juga sama saja ya kalau vibrator. Tuh dia bergetar. Ini adalah vibrator yang normal. Oke, kalau sudah dipindah kabelnya, sekarang tinggal kita pasangkan kembali ke papan yang tadinya kita lepas di sini ya. Jadi kita pasangkan atau kita tancapkan kembali konektor vibratornya ke posisi semula. Ini vibrator yang sudah normal ya. Kita pasangkan. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Kita tekan tombol power. Oh maaf, baterainya belum tak pasang, dipasang dulu ya. Jadi biasanya untuk tipe Asusnya kalau kita tekan pertama kali, vibratornya ini akan bergetar ya. Contohnya seperti ini. Tuh dia getar dia. Handphonenya nyala. Oke, jadi ini tanda-tanda vibrator yang normal. Kalau yang tadi ini yang rusak ya. Yang rusak sudah mati, kita kanibal saja, karena kalau cari baru itu susah. Mungkin juga kalaupun ada mahal ya, belinya online. Oke, kita tes terlebih dahulu. Jadi di beberapa tipe handphone tuh kalau vibratornya nggak kerja itu bukan software ya, kebanyakan hardware ya. Jadi bisa saja kita langsung cek bagian mesin, hardware bagian vibratornya. Langsung saja to the point ya. Fokus ke bagian komponen yang bagian getar ini ya, vibrator ini namanya ya. Oke, kita tunggu masih loading Asus ya, nanti kita tes. Oke, jadi kalau untuk di tipe Asus ini biasanya kalau kita tekan tombol home ini vibratornya dia bergetar ya. Kalau kita tekan-tekan seperti ini dia bergetar. Ini dia buktinya ya. Maaf. Tuh dia bergetar kalau disentuh bagian home ini, dia bergetar ya. Tuh dia bergetar ya. Mungkin ada yang close. Tuh vibratornya gerak-gerak ya. Ini sudah normal. Vibratornya sudah normal ya. Sudah bisa getar kalau kita tuh jalan-jalan sendiri dia. Kalau kita tekan ini dia gerak-gerak ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau ada kasus HP kok getarnya nggak mau berfungsi atau udah nggak bisa getar lagi, biasanya bisa getar kok ini nggak bisa getar, kita bisa langsung menuju ke komponen vibrator ini ya. Bisa kita cek pakai multitester, caranya seperti tadi ya, pakai kalibrasi 1 kita tes dia getar atau enggak. Kalau nggak getar ya tinggal diganti aja. Oke, baiklah buat teman-teman, mungkin cukup demikian tips, trik, dan tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Oke, mungkin cukup demikian, semoga bermanfaat. Salam teknisi otodidak.